Selamat datang Bapak-bapak peserta pelatihan pembuatan hand sanitizer dalam program Kuliah Kerja Nyata Universitas Sanata Dharma. Saya Arya Susila Nugraha, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan menjadi pembawa acara pemandu sekaligus yang memberikan materi dalam pelatihan pembuatan hand sanitizer ini. Oke, jadi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu hand sanitizer. Jadi hand sanitizer itu adalah sebuah cairan yang digunakan untuk membersihkan atau mensanitasi tangan dari bakteri, virus maupun jamur. Lalu apakah hand sanitizer efektif khususnya untuk virus corona? Menurut WHO, cara paling efektif untuk membunuh virus corona dari tangan atau permukaan tubuh yang lainnya itu menggunakan sabun dan air mengalir. Tapi tidak semua kondisi memungkinkan hal itu untuk dapat dilakukan. Seperti kita sedang di luar rumah misalkan, yang tidak tersedia tempat untuk cuci tangan. Tentunya kita membutuhkan alternatif lainnya. WHO menganjurkan menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer apa yang efektif? Hand sanitizer yang mengandung alkohol atau alkoholnya spesifik ke etanol minimal 60%. Oke, selanjutnya untuk alat dan bahan yang kita perlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentunya membutuhkan etanol 96%. Etanol 96% berfungsi sebagai zat aktif yang membunuh kuman, bakteri maupun virus. Selanjutnya, bahan kedua adalah hidrogen peroksida. Ini juga sebagai antiseptik yang akan membunuh virus, bakteri maupun jamur. Yang ketiga, kita memerlukan gliserin. Gliserin di sini berfungsi sebagai humektan atau moisturizer. Jadi untuk melembabkan kulit, karena etanol, baik etanol maupun hidrogen peroksida, keduanya membuat kulit kering. Jadi untuk mengkonter seperti itu. Nah, yang terakhir, keempat, kita membutuhkan Aquades. Aquades ini sebenarnya adalah air suling yang berguna sebagai pelarut pada hand sanitizer. Lalu untuk alatnya apa saja? Alat yang kita perlukan tentunya yang pertama adalah botol hand sanitizer sebagai tempat produk kita nantinya. Lalu alat yang kedua, kita memerlukan corong. Corong ini berfungsi untuk memasukkan produk hand sanitizer ke dalam botol. Lalu yang di tengah ini adalah gelas plastik. Alat yang selanjutnya adalah gelas plastik sebagai tempat untuk mencampur bahan-bahan hand sanitizer. Lalu di sini kita punya pipet tetes dan gelas ukur. Pipet tetes dan gelas ukur keduanya digunakan untuk mengukur volume cairan yang kita butuhkan. Misalkan kita butuh Aquades sebanyak 11 ml, maka kita akan menggunakan ini sebanyak untuk mengukur sampai 11 ml seperti itu. Terakhir ini yang besar ini juga sama sebenarnya kayak gelas ukur, tapi ini untuk volume yang lebih banyak karena kita membutuhkan etanol dengan jumlah hingga 83 ml seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kita butuh ini. Ini sebenarnya tusuk sate, tapi di sini kita gunakan sebagai batang pengaduk untuk menghomogenkan hand sanitizer yang akan kita buat. Oke, lalu ini untuk keselamatan diri dalam saat membuatnya. Ini disebut sebagai sarung tangan plastik. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai membuat. Ya, pertama-tama kita ambil dahulu etanol sebanyak 83 ml. Karena botol ini adalah botol 100 ml, jadi kita akan membuat hand sanitizer sebanyak 100 ml. Oke, etanol 96% sebanyak 83 ml. Kita ambil aja langsung menggunakan gelas ini, ya 83.
Nah, pentingnya untuk memakai sarung tangan adalah seperti ini tadi saya ketumpahan sedikit etanol yang pekat atau yang murni 96% itu cukup berbahaya jika ada luka, itu akan sangat perih. Ya, jadi sarung tangan sangat melindungi. Oke, kita tuangkan 83 ml etanol ke dalam gelas yang untuk mencampurnya nanti ya. Oke. Selanjutnya kita butuh apa? Oke, selanjutnya kita butuh hidrogen peroksida sebanyak 4,1 ml. Oke, kita akan menggunakan gelas ukur 10 ml. Kita ambil kira-kira 4 ml. Ya, ditutup kembali untuk mencegah terjadinya tumpahan. Nah, kita masukkan 4,1 ml hidrogen peroksida ke dalam alkohol tadi, etanol 96%. Oke, nah yang ketiga kita akan memasukkan gliserin sebanyak 1,5 ml. Kita nggak perlu gelas ukur itu lagi karena kita udah punya ini gelas sebenarnya pipet tetes yang ada volumenya, jadi kita cukup pakai ini aja. Oke, kita akan ambil gliserin sebanyak 1,5 ml. Ya, kita sudah dapat 1,5 ml gliserin dan kita akan teteskan langsung ke dalam hand sanitizer yang akan kita buat campuran. Ya, keluarkan semua. 1,5 ml gliserin telah dimasukkan. Sip. Kita tutup biar tidak tumpah tentunya. Dan terakhir kita akan masukkan Aquades sebanyak 11 ml. Oke. Aquades 11 ml. Ya, bisa dituang atau pakai pipet ke dalam gelas ukur ini. Gelas ukurnya 25 ml. Kita bisa ngukur 11 ml. Kita tuangkan Aquades sebanyak 11 ml atau air suling tadi ke dalam campuran hand sanitizer. Ya. Oke, jadi keempat bahan sudah kita masukkan. Apa yang akan selanjutnya kita lakukan? Ya, tentu saja yang akan kita lakukan adalah menghomogenkan atau menyampurkan seluruh bahan-bahan itu agar nyampur. Oke, kita aduk. Ya, bisa dilihat di sini kalau di zoom. Ya ini kayak ada butek-butek, kayak ada sesuatunya yang agak butek seperti itu adalah karena belum bercampur. Jadi kita aduk terus sampai menjadi satu larutan yang tidak terpisahkan. Ya seperti layaknya mengaduk sirup itu dalam air, biar sampai sirupnya mencampur dengan airnya. Kita aduk dari sekitar 2 menit. Oke. A few minutes later. Ya, setelah 2 menit atau setelah campuran homogen, hand sanitizer sudah jadi. Lalu yang kita perlu lakukan adalah untuk memasukkan hand sanitizer ke dalam botol kemasannya. Kita gunakan corong agar tidak tumpah dan bleber kemana-mana. Oke, aduk sedikit lagi. Sip. Terus kita masukkan saja. Balikin. Oke, lalu kita tutup. Dikocok kalau perlu agar campurannya nyatu lagi, lebih bersatu, dan hand sanitizer sudah jadi. Untuk rekomendasinya harap didiamkan semalaman atau sekitar 24 jam agar benar-benar tercampur dengan baik campuran hand sanitizer ini. Oke.
Jadi hand sanitizer udah jadi. Untuk penyimpanan hand sanitizer sebaiknya jauhkan dari api karena etanol itu bersifat flammable atau mudah terbakar. Hindarkan dari panas karena dapat terbakar juga atau meledak atau menguap, karena menguap itu lalu tekanannya tinggi dan meledak. Dan di tempat yang kering atau tidak lembab agar tidak terjadi kontaminasi penambahan air seperti itu. Oke, demikian video pelatihan pembuatan hand sanitizer menggunakan alcohol base. Terima kasih telah menyimak, dan ini dia produk kita. Apabila ingin ditambahkan senyawa lain seperti pewarna ataupun parfum, boleh, silahkan, sesuai dengan selera masing-masing seperti itu. Oke, saya Arya Susila Nugraha, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada kesempatan lain.